Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Rizkullah dari akuntansi 18 dengan NPM 183112340350 akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen seringkali disebut dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam organisasi. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan analisis manajemen selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Saya akan menjelaskan fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi utama yang diterapkan sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi yaitu yang pertama, mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan penugasan kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua, untuk meningkatkan sebuah efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, untuk meningkatkan suatu produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja dan terkoordinasi dan sistematis. Kegunaan sistem informasi dalam kegiatan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan stabilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin terjadinya kualitas dan keterampilan dan memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang terakhir, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk menyediakan suatu informasi dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengadilan dan pengevaluasian dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan dalam suatu perhitungan harga, pokok produk, jasa, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Proses manajemen sebagai aktivitas. Berikut ini adalah proses manajemen sebagai aktivitas, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengendalian, yang ketiga pengambilan keputusan. Yang pertama, perencanaan. Formulasi terinci dalam meraih sebuah tujuan akhir tertentu merupakan aktivitas manajemen yang disebut dengan perencanaan. Oleh sebab itu, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan serta identifikasi metode untuk meraih tujuan tersebut. Yang kedua, pengendalian. Perencanaan hanya merupakan setengah dari pertempuran. Sebuah rencana dibuat, rencana tersebut kemudian harus diimplementasikan serta manajer dan para pekerja harus monitor pelaksanaannya guna memastikan rencana tersebut berjalan sebagai mestinya. Aktivitas manajerial dalam memonitor pelaksanaan rencana serta melakukan tindakan korektif sesuai dengan keperluan tersebut sebagai kebutuhan. Yang ketiga, pengambilan keputusan.
Proses dari memilih di antara berbagai alternatif disebut sebagai proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dengan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan serta metode dalam melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang bisa dipilih. Komentar serupa bisa dibikin berkenan dengan fungsi pengadilan. Contoh sistem informasi manajemen. Beberapa contoh konkret dan penerapan sistem informasi manajemen ialah sebagai berikut. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini pada umumnya dipakai oleh sejumlah perusahaan besar dalam hal pengelolaan manajemen, serta melakukan sebuah pengawasan yang paling terintegrasi kepada unit bidang kerja, keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua, Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat berguna untuk pihak manajemen, yang mana berbagai data yang disajikan terintegrasi tentang manajemen, suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang ketiga, Transaction Process System atau TPS. TPS ini berfungsi guna sebuah proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasanya digunakan dalam manajemen gaji dan inventaris. Sebagai contoh, yakni dalam aplikasi yang dipakai dalam bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Tengah. Yang keempat, Office Automation System OAS. Sistem aplikasi ini bermanfaat dalam melancarkan suatu komunikasi antara departemen dalam sebuah perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer di dalam masing-masing user di perusahaan. Sebagai contoh adalah email. Yang kelima, Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS mengintegrasikan suatu pengetahuan baru masuk ke dalam organisasi. Dan hal tersebut maka diharapkan para tenaga ahli mampu untuk menerapkan di dalam pekerjaan mereka. Yang keenam, Informatic Management System atau IMS. IMS berguna untuk mendukung spektrum tugas-tugas di dalam perusahaan dan bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, beberapa fungsi informasi disatukan melalui program komputerisasi seperti e-procurement. Yang ketujuh, Decision Support System atau DSS. DSS dapat membantu para manajer dalam membuat keputusan dengan cara mengamati lingkungan suatu organisasi. Contohnya, link elektronik di sekolah, Tunas Bangsa, yang mengamati besar pendapatnya atau pendaftaran siswa baru setiap tahun. Yang kedelapan, Export System dan Artificial Intelligence. Manajemen informasi sistem yang satu ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram di dalamnya. Contohnya sistem jadwal mekanik. Yang kesembilan, sistem Executive Support System, yaitu sistem ISS yang akan membantu manajer dalam hal berinteraksi dengan lingkungan organisasi atau perusahaan dengan berpegangan pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rizky Arik.